Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama Ratu Sejati di Live Travel Update. Selanjutnya, mulai Rabu 20 Oktober 2021, Taman Satwa Taru Juruk atau TSTJ atau Juruk Solo Zoo ini sudah dibuka untuk wisatawan semua usia. Hal ini sesuai dengan surat edaran Wali Kota Solo tentang PPKM yang sudah turun ke level 2. Untuk melihat seperti apa suasana di Juruk Solo Zoo setelah dibuka, sudah ada M. Solehan dari Tribun Jateng di sana. Selamat siang, Solehan. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, Ratu. Baik, Solehan, bagaimana penerapan protokol kesehatan saat masuk di Taman Satwa Taru Juruk? Ya, Ratu, bisa saya sampaikan penerapan protokol kesehatan pada pintu masuk di Taman Satwa Taru Juruk atau Juruk Solo Zoo dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari scan barcode menggunakan aplikasi peduli lindungi, pencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, lalu juga scan suhu, dan tampak juga beberapa petugas di pintu masuk melakukan penyemprotan dengan menggunakan hand sanitizer atau bahan yang bisa digunakan untuk mencegah adanya. Sebagai informasi juga, para pengunjung juga bisa melakukan pembayaran secara cashless, mulai dari menggunakan tol, menggunakan e-money atau dan penggunaan aplikasi pembayaran yang lainnya secara cashless. Jadi bisa diharapkan bisa meminimalisir adanya pertukaran uang secara langsung, dan itu bisa mencegah adanya penyebaran virus COVID-19 di Juruk Solo. Itu. Lalu untuk berarti kan kemarin baru saja dibuka ya setelah lama PPKM begitu. Lalu Taman Satwa Taru Juruk ini ditutup untuk pertama kalinya dibuka. Berapa jumlah pengunjung yang datang di hari pertama pembukaan Taman Satwa Taru Juruk ini, Soleh? Ya, Ratu, pada awal pembukaan Taman Satwa Taru Juruk atau Juruk Solo Zoo untuk semua umur pada Rabu 20 Oktober kemarin dibuka pada hari pertama. Sebanyak data yang masuk itu sebanyak 1.000 pengunjung atau wisatawan dari berbagai daerah, dan khususnya beberapa daerah di sekitar Solo Raya, dari Karanganyar, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, dan sebagainya. Nah, itu menjadi sinyal positif adanya pembukaan pembukaan wisatawan bagi yang akan berwisata di Kota Solo, khususnya di Taman Satwa Taru Juruk. Begitu, Ratu. Lalu Soleh, untuk jumlah pengunjung sendiri, kuota bagi pengunjung di area objek wisata sesuai SE Wali Kota Solo sendiri, berapa jumlahnya, Soleh? Kalau untuk jumlah wisata yang diperbolehkan masuk di Taman Satwa Taru Juruk menurut surat edaran Wali Kota Solo terbaru yaitu sekitar 25%. Nah, bagi informasi, Taman Satwa Taru Juruk atau Juruk Solo Zoo memiliki kapasitas pengunjung sampai dengan 20.000 pengunjung. Nah, berarti kalau 25% dari 20.000 bisa kita ambil yaitu sekitar 5.000 pengunjung. Nah, Direktur Solo Juruk Taman Satwa Taru Juruk Bimo kemarin menyampaikan kalau misal ada pengunjung sampai 3.000 akan dilakukan sistem buka tutup, yaitu ketika sudah ada yang ada di dalam objek wisata 3.000 dan masih ada yang menunggu di luar, diharapkan yang ada di dalam keluar 10 sampai 50, lalu akan yang menunggu di luar akan diperbolehkan masuk. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Soleh atas informasinya hari ini. Untuk Anda yang berada di Solo Raya sudah bisa ya untuk mengunjungi ke Juruk Solo Zoo ini. Baik, terima kasih Soleh. Dan tadi Soleh juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung di Taman Satwa Taru Juruk, yaitu Agus Riyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya Mas ya, saya bulan kemarin itu nggak boleh masuk karena pandemi itu. Ini berhubung diizinin 12 tahun ke bawah boleh masuk itu, ya alhamdulillah untuk masyarakat umum. Nanti waktu masuk syaratnya harus apa aja, Mas? Tadi syaratnya harus scan
apa itu atau menunjukkan peduli lindungi itu cuma itu, sama beli karcis ya, terus pakai hand sanitizer, cek suhu, itu prokesnya ketat, bagus. Ya. Nama lengkap sih Mas? Agus Riyadi dari Mas Matesi. Agus Riyadi dari Matesi. Iya. Selanjutnya Tribuners, untuk Anda yang hobi bermain catur dan berada di Minahasa dan sekitarnya ini atau mungkin Anda yang penggemar kopi, lokasi wisata ini wajib sekali untuk dicoba. Rumah Kopi The Teras Murang. Rumah Kopi The Teras Murang ini menjadi pelopor berdirinya rumah kopi dengan konsep modern di Kabupaten Minsel. Untuk kopinya sendiri ada beragam pilihan yang bisa dinikmati Tribuners. Supaya lebih jelas lagi, sudah ada jurnalis Tribun Manado, Rul Mantik di sana. Halo, selamat siang, Rul. Selamat siang, rekan Ratu. Baik, Rul, boleh dijelaskan seperti apa suasana di rumah kopi The Teras Murang ini dan bagaimana dengan pengunjungnya? Silakan, Rul. Ya, terima kasih rekan Ratu. Jadi sejak tadi pagi, para pelanggan yang biasa datang di rumah kopi The Teras sudah berdatangan di tempat ini. Jadi tempat ini sejak tadi pagi sudah cukup ramai. Demikian juga hingga pada siang hari dan bahkan sampai pada malam hari. Rumah kopi The Teras tetap ramai. Nah, mengapa di sini tetap ramai? Kalau pada pagi hari orang datang untuk sekadar mencari kopi atau mencari makanan-makanan ringan lainnya, sedangkan pada siang hari sampai pada malam hari banyak para penggemar yang bermain catur datang bermain catur di rumah kopi The Teras, sehingga tempat ini menjadi cukup ramai dari para pemain. Ada juga yang sekadar menonton. Tetapi ketika mereka datang bukan hanya sekedar main catur, tapi juga mereka menikmati menu kopi yang telah disiapkan oleh pengelola The Teras. Sebab ada cukup banyak menu yang disiapkan di tempat ini. Ada kopi hitam, ada kopi susu, ada teh manis, ada teh susu, ada berbagai macam jenis jus, serta makanan-makanan ringan lainnya. Demikian rekan Ratu. Lalu untuk pelanggan yang menjadi konsumen dari The Teras ini siapa saja? Apakah memang dari kalangan anak-anak muda atau dari kalangan yang sudah sedikit lebih dewasa begitu? Iya, benar rekan Ratu. Jadi pelanggan atau konsumen yang datang di rumah kopi The Teras datang dari kalangan muda, milenial, yang terdiri dari anak-anak sekolahan, khususnya yang sudah SMA, ada anak-anak kuliahan, tetapi ada juga yang sudah selesai kuliah dan komunitas mereka selalu datang di tempat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada juga dari kalangan orang dewasa. Nah, orang-orang dewasa ini terdiri dari aparatur sipil negara, karyawan-karyawan di dekat-dekat ada bank-bank swasta di sini, serta bank BUMN, juga datang dari kalangan politisi. Jadi tempat ini mereka jadikan tempat ngopi sekaligus ngobrol tentang politik yang ada di khusus di Minahasa Selatan, juga di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan nasional. Jadi tidak terbatas hanya oleh kalangan muda, tetapi juga datang dari kalangan-kalangan muda dan kalangan-kalangan intelek. Demikian rekan Ratu. Baik, berarti untuk pelanggannya berasal dari segala jenis usia, begitu ya, Rul ya. Kemudian, iya. Rul, saya ingin tahu tadi sudah sedikit disebutkan tentang menu-menu yang ada di The Teras ini. Lalu untuk harganya sendiri bagaimana? Nah, harga menu yang ada di sini, Tribuners atau rekan Ratu, sangat terjangkau. Sebab untuk harga kopi saja itu ada dimulai dari harga Rp8.000, ada yang Rp10.000, ada yang Rp12.000. Sementara untuk nasi gorengnya ada dimulai dengan harga Rp15.000. Pokoknya semua menu yang ada di The Teras itu harganya terjangkau. Demikian juga ada kue-kue, kue khas Minahasa, seperti ada lalampa, ada apa lagi ya, biapong unti namanya. Nah, harganya hanya sekitar 2.500 dan bahkan ada yang hanya harga 2.000. Demikian rekan Ratu. Baik, cukup murah ya, sangat pas di kantong pelajar juga ini. Lalu, iya, benar.
Tadi kan sempat disebutkan bahwa The Terrace ini merupakan pelopor rumah kopi di Minsel begitu. Untuk saya ingin tahu tanggapan dari pemilik The Terrace terkait persaingan dengan menjamurnya rumah kopi yang ada di Minsel. Silakan, Rul. Iya. Kemarin saya sudah wawancara pemilik dari rumah kopi The Terrace, namanya Pak Rio Joseph. Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak terlalu khawatir dengan menjamurnya rumah kopi yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Mengapa? Karena dia beralasan dia itu memiliki konsep. Jadi konsep yang dia jual ini diyakininya bisa laku di pasaran. Itu pertama. Dan yang kedua, dia sudah memiliki pelanggan tetap. Dan yang ketiga, cita rasa dari kopi di rumah kopi The Terrace ini cukup khas. Sehingga orang-orang yang pernah pergi mencoba ngopi di tempat lain, pasti akan kembali di tempat ini karena cita rasa kopi yang dibuat oleh barista. Memang ada ciri khasnya. Demikian rekan Ratu. Baik, Rul, terakhir ini saya ingin tanya. Berarti kan Rul ini sudah mencoba ya menu yang ada di The Terrace ini. Boleh direkomendasikan menu apa yang paling menurut Rul nih paling enak dan wajib untuk dicoba ketika mampir ke The Terrace? Silakan, Rul. Nah, kalau ingin datang di The Terrace ini, yang paling direkomendasikan adalah kopi hitam dan kopi susu. Sebab kopi hitam dan kopi susu di The Terrace itu cita rasanya bisa bersaing dengan rumah-rumah kopi yang ada di Kota Manado bahkan Jakarta. Jadi menu ini yang saya rekomendasi jika Anda datang di Amurang atau Kabupaten Minahasa Selatan dan datang di The Terrace, cobalah kopi susu atau kopi hitam yang ada di The Terrace. Demikian rekan Ratu. Baik, terima kasih Rul atas informasinya hari ini. Lokasi ini bisa jadi salah satu pilihan Anda ya. Nggak cuma bisa didatengin pas lagi weekend aja, tapi ketika lelah bekerja, kemudian ingin melepas penat begitu ya, bisa datang ke The Terrace, bisa sambil ngobrol ataupun main catur, atau nonton orang main catur juga bisa. Ya, begitu ya Rul ya? Iya. Terima kasih Rul atas informasinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.